Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmayani dari jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, di sini saya akan membahas tentang teori sosiologi klasik, yaitu dari teori Karl Marx tentang struktur masyarakat kapitalis. Kapitalis adalah suatu sistem ekonomi dengan seluruh pekerja yang menghasilkan sedikit komoditi demi keuntungan kapitalis. Karena kapitalis memiliki alat-alat produksi dan pekerja digaji dengan upah. Struktur kapitalis dari sistem kapitalis merupakan sistem kekuasaan karena kemampuan memecat pekerja dan menutup pabrik. Dan kedua, sistem kapitalis juga merupakan sistem politik karena berkaitan dengan suatu cara pelaksanaan kekuasaan dan suatu proses mengeksploitasi para pekerja. Dan teori yang kedua yang saya akan membawakan yaitu dua teori dari Karl Marx tentang komoditas. Masalah komoditas merupakan masalah sentral dalam masyarakat kapitalis atau komoditas atau produk-produk pekerjaan yang terutama dimasukkan untuk pertukaran. Pandangan Marx tentang komoditas berakar dalam orientasi materialisme, yaitu terdiri dari dua, yaitu nilai guna dan nilai tukar. Nilai guna yaitu interaksi manusia dengan alam untuk menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan orang-orang terdekatnya. Contohnya nasi memiliki nilai guna untuk memuaskan rasa lapar dan sepatu untuk keamanan kaki. Kedua benda itu tidak bisa dipertukarkan antara dipertukarkan sebungkus nasi dengan sepasang sepatu. Dan kedua, nilai tukar. Nilai tukar yaitu interaksi manusia dengan alam untuk menghasilkan suatu barang untuk kaum kapitalis yang dapat dipertukarkan di pasar demi mendapatkan uang atau barang yang lain. Nilai tukar di dalam proses pertukaran komoditas berbeda dibandingkan dengan yang lain melalui media pertukaran uang. Uang sepatu dapat dipertukarkan dengan nasi. Sepasang sepatu dapat berharga 2 kali lipat dibandingkan dengan sebungkus nasi. Karena nilai tukar berbeda secara kuantitatif, nilai tukar terpisah dari sifat fisik komoditas. Hanya benda-benda yang dimakan yang dapat memuaskan rasa lapar, tetapi setiap jenis benda dapat ditukar dengan sejumlah uang. Yang saya bawakan adalah potensi manusia. Potensi manusia terbagi atas dua, yaitu sifat dasar manusia dan kerja. Bagi Marx, konsepsi tentang sifat dasar manusia yang tidak memperhitungkan faktor-faktor sosial dan sejarah adalah salah. Akan tetapi, melibatkan faktor-faktor itu juga tidak sama dengan tidak menggunakan konsepsi tentang sifat dasar manusia sama sekali. Marx sering menggunakan istilah species being, yang dia maksud adalah potensi-potensi dan kekuatan-kekuatan yang unik yang membedakan kita dengan spesies yang lain. Sebagian Marxis seperti Louis Althusser 1969 berpendapat bahwa Marx dewasa tidak meyakini adanya sifat dasar manusia apapun. Tentu saja ada alasan untuk menganggap sifat dasar manusia tidak penting bagi seorang yang tertarik mengubah masyarakat. Ide-ide tentang sifat dasar manusia seperti teori tentang teori sosiologi klasik, yaitu dari teori Karl Marx. Teori yang pertama yang saya bawakan adalah potensi manusia. Potensi manusia terbagi atas dua, yaitu sifat dasar manusia dan kerja. Bagi Marx, konsepsi tentang sifat dasar manusia yang tidak memperhitungkan faktor-faktor sosial dan sejarah adalah salah. Akan tetapi, melibatkan faktor-faktor itu juga tidak sama dengan tidak menggunakan konsepsi tentang sifat dasar manusia
sama sekali. Marx sering menggunakan istilah species being, yang dia maksud adalah potensi-potensi dan kekuatan-kekuatan yang unik yang membedakan kita dengan spesies yang lain. Sebagian Marxis seperti Louis Althusser 1969 berpendapat bahwa Marx dewasa tidak meyakini adanya sifat dasar manusia apapun. Tentu saja ada alasan untuk menganggap sifat dasar manusia tidak penting bagi seorang yang tertarik mengubah masyarakat. Ide-ide tentang sifat dasar manusia seperti ketamakan, kecenderungan pada kekerasan, perbedaan gender alamiah kita sering digunakan untuk menentang perubahan sosial apapun. Konsepsi sifat dasar manusia bahwa konsepsi tentang sifat dasar manusia yang tidak memperhitungkan faktor-faktor sosial dan sejarah adalah salah, akan tetapi melibatkan faktor-faktor itu juga tidak sama dengan tidak menggunakan konsepsi tentang sifat dasar manusia sama sekali. Marx sering menggunakan istilah species being, yang dia maksud adalah potensi-potensi dan kekuatan-kekuatan yang unik yang membedakan kita dengan spesies yang lain. Sebagian Marx seperti Louis Althusser berpendapat bahwa Marx tidak meyakini adanya sifat dasar manusia apapun. Tentu saja ada alasan-alasan untuk menganggap sifat dasar manusia tidak penting bagi seorang yang tertarik mengubah masyarakat. Ide-ide tentang sifat dasar manusia seperti ketamakan, kecenderungan pada kekerasan, perbedaan gender alamiah kita sering digunakan untuk menentang perubahan sosial apapun. Konsepsi sifat dasar manusia itu konservatif. Jika problem-problem kita disebabkan oleh sifat dasar kita, maka kita lebih belajar untuk membiasakan diri untuk mencoba mengubah segala sesuatu. Meskipun demikian, jelas sekali bahwa Marx memiliki konsep sifat dasar manusia. Beberapa konsepsi tentang sifat dasar manusia adalah bagian dari teori sosiologi. Konsep kita tentang sifat dasar manusia mendikte bagaimana masyarakat bisa didorong. Di sini saya akan membahas tentang teori sosiologi klasik, yaitu dari teori Karl Marx. Teori yang pertama yang saya bawakan adalah potensi manusia. Sifat dasar manusia bahwa konsepsi tentang sifat dasar manusia yang tidak memperhitungkan faktor-faktor sosial dan sejarah adalah salah, akan tetapi melibatkan faktor-faktor itu juga tidak sama dengan tidak menggunakan konsepsi tentang sifat dasar manusia sama sekali. Marx sering menggunakan istilah species being, yang dia maksud adalah potensi-potensi dan kekuatan-kekuatan yang unik yang membedakan kita dengan spesies yang lain. Sebagian Marx seperti Louis Althusser berpendapat bahwa Marx tidak meyakini adanya sifat dasar manusia apapun. Tentu saja ada alasan-alasan untuk menganggap sifat dasar manusia tidak penting bagi seorang yang tertarik mengubah masyarakat. Ide-ide tentang sifat dasar manusia seperti ketamakan, kecenderungan pada kekerasan, perbedaan gender alamiah kita sering digunakan untuk menentang perubahan sosial apapun. Konsepsi sifat dasar manusia itu konservatif. Jika problem-problem kita disebabkan oleh sifat dasar kita, maka kita lebih belajar untuk membiasakan diri untuk mencoba mengubah segala sesuatu. Meskipun demikian, jelas sekali bahwa Marx memiliki konsep sifat dasar manusia. Beberapa konsepsi tentang sifat dasar manusia adalah bagian dari teori sosiologi. Konsep kita tentang sifat dasar manusia mendikte bagaimana masyarakat bisa didorong untuk dan diubah. Tetapi yang paling penting bagi teori Marx adalah anjuran bagaimana masyarakat harus diubah. Kerja bagi Marx, spesies manusia dan sifat dasarnya terkait erat dengan kerja. Bagian penting pandangan Marx tentang hubungan antara kerja dan sifat dasar manusia diantaranya yang pertama, yang membedakan kita dengan binatang adalah bahwa kerja kita mewujudkan suatu hal di dalam
realitas yang sebelumnya hanya ada di dalam imajinasi. Produksi kita merefleksikan tujuan kita. Marx menyebut proses di mana kita menciptakan objek-objek eksternal di luar pikiran internal kita dengan objektifikasi. Kedua kerja ini bersifat material. Ia bekerja dengan alam material untuk memenuhi kebutuhan material kita. Ketiga, Marx percaya bahwa kerja ini tidak hanya mengubah alam tetapi juga mengubah kita, termasuk kebutuhan kesadaran dan sifat dasar kita. Kerja oleh karena itu pada saat yang bersama merupakan satu, objektifikasi tujuan kita, dan kedua, pembentukan suatu relasi yang esensial antara kebutuhan manusia dengan objek-objek material kebutuhan kita, dan tiga, transformasi struktur masyarakat kapitalis. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi dengan sejumlah pekerja yang menghasilkan sedikit komoditas untuk keuntungan kapitalis. Karena kapitalis memiliki alat-alat produksi dan pekerja digaji dengan upah. Struktur kapitalis terdiri dari sistem kapitalis merupakan sistem kekuasaan karena kemampuan memecat pekerja dan menutup pabrik, dan kedua, sistem kapitalis juga merupakan sistem politik karena berkaitan dengan suatu cara pelaksanaan kekuasaan dan suatu proses mengeksploitasi para pekerja. Selanjutnya, komoditas. Masalah komoditas merupakan masalah sentral dalam masyarakat kapitalis. Komoditas atau produk-produk pekerjaan yang terutama dimasukkan untuk pertukaran. Pandangan Marx tentang komoditas berakar dalam orientasi materialisme, yaitu nilai guna. Nilai guna yaitu interaksi manusia dengan alam untuk menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan orang-orang terdekatnya. Contohnya, nasi memiliki nilai guna untuk memuaskan rasa lapar, dan sepasang sepatu memenuhi kebutuhannya sebagai keamanan kaki, tetapi nilai itu tidak bisa dipertukarkan. B. Nilai tukar. Nilai tukar yaitu interaksi manusia dengan alam untuk menghasilkan suatu barang untuk kaum kapitalis yang dapat dipertukarkan di pasar demi mendapatkan uang atau barang yang lain. Nilai tukar di dalam proses tidak di pasar demi mendapatkan uang atau barang yang lain. Nilai tukar di dalam proses pertukaran komoditas berbeda dibandingkan dengan yang lain. Melalui media pertukaran uang, sepatu dapat dipertukarkan dengan nasi. Sepatu dapat berharga 2 kali lipat dibandingkan dengan sebungkus nasi karena nilai tukar berbeda secara kuantitatif. Nilai tukar terpisah dari sifat fisik komoditas, hanya benda-benda yang dimakan yang dapat memuaskan rasa lapar tentang setiap jenis benda. Selanjutnya, teori yang saya akan bawakan adalah modal kaum kapitalis dan kaum proletariat. Modal adalah uang yang menghasilkan uang yang lebih banyak. Modal juga merupakan relasi khusus kaum proletariat dengan kaum berjuis. Modal tidak dapat ditambah kecuali mengeksploitasi orang-orang yang tidak memiliki modal produksi atau kelas pekerja. Para pekerja menjual tenaga kerja mereka dan tidak memiliki alat-alat produksi sendiri adalah kaum proletariat. Marx percaya kaum proletariat akan kehilangan keahlian mereka karena selalu melayani mesin-mesin yang sudah menggantikan keahlian mereka. Kaum proletariat memproduksi barang untuk keperluan pertukaran. Selain itu, kaum proletar juga sebagai konsumen dengan membeli hasil produksi mereka dengan menggunakan upah mereka untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga kaum proletar sangat tergantung pada upah yang diberikan oleh pembayar upah, oleh orang-orang yang membayar upah dan memiliki alat-alat produksi. Produksi merupakan kaum berjuis yang disebut juga kapitalis. Para kapitalis adalah orang-orang yang hidup dengan keuntungan modal. Mereka merupakan ahli waris eksploitasi kaum proletariat yang memuat relasi antara kaum berjuis sebagai pemilik modal dan kaum proletariat yang tidak memiliki modal dan sebagai tenaga kerja yang terus dieksploitasi. Teori sosiologi klasik, saya akan membawakan teori Emil Durkheim tentang yang sakral dan yang profan. Pemisahan antara yang sakral dengan yang profan merupakan hal yang mendasar dalam analisis
terhadap agama. Hal-hal yang sakral selalu diartikan sebagai sesuatu yang superior, berkuasa dalam kondisi normal, tidak tersentuh dan selalu dihormati. Sebaliknya, hal-hal yang profan adalah bagian keseharian dan hidup dan bersifat biasa-biasa saja, dan konsentrasi utama terletak pada hal yang sakral. Sebagai Durkheim menulis, semua kepercayaan religius yang sederhana maupun kompleks, yang sakral dan yang profan. Pemisah antara yang sakral dengan yang profan merupakan hal yang mendasar dalam analisis terhadap agama. Hal-hal yang sakral selalu diartikan sebagai sesuatu yang superior, berkuasa dalam kondisi normal, tidak tersentuh dan selalu dihormati. Sebaliknya, hal-hal yang profan adalah bagian keseharian dari hidup dalam sifat biasa-biasa saja, dan konsentrasi utama terletak pada hal yang sakral. Sebagaimana Durkheim menulis, ke semua kepercayaan religius yang sederhana maupun yang kompleks memperlihatkan satu ciri umum, yaitu masyarakat yang totemisme adalah agama yang tua. Kemudian perubahan sosial di masyarakat juga dapat merubah bentuk-bentuk gagasan di dalam sistem kepercayaan. Ini terlihat dalam transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, di mana diikuti perubahan dari agama ke moralitas rasional individual yang memiliki ciri-ciri dan memainkan peran yang sama seperti agama. Durkheim melalui cara yang sebenarnya pada kenyataannya asing bagi pemikiran Durkheim sendiri. Kata totem berasal dari kata toteman, dialek suku Ojibwa di Amerika Utara, yang berarti kekerabatan dan kekeluargaan seperti saudara. Kata tersebut sering digunakan untuk mengungkapkan adanya hubungan yang bersifat kekeluargaan atau manusia dan binatang. Kata ote itu sendiri punya arti pertalian keluarga dan kekerabatan antara saudara laki-laki dan perempuan, hubungan kelompok karena kelahiran atau pengangkatan keluarga secara kolektif, dan dihubungkan oleh tali persaudaraan yang membawa konsekuensi tidak boleh saling mengawini. Dapat diduga bahwa banyak di antara suku-suku di dunia yang beranggapan bahwa ada suatu hubungan yang istimewa antara dirinya dengan binatang. Selanjutnya, teori dari Max Weber tentang teori tindakan sosial. Weber membedakan tindakan sosial ke dalam 4 tipe, yaitu pertama, tindakan rasionalitas instrumental, dan kedua, tindakan rasional nilai, dan tiga, tindakan afektif, dan keempat, tindakan tradisional. Tindakan rasionalitas instrumental. Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Contohnya, seorang mahasiswa yang sering terlambat mata kuliah dikarenakan tidak memiliki alat transportasi. Akhirnya ia memilih sepeda agar ia datang ke sekolah lebih awal dan tidak terlambat. Kedua, tindakan rasional nilai. Sedangkan tindakan nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Contohnya, seorang mahasiswa berbicara dengan orang yang lebih tua atau dengan dosennya memperlihatkan rasa hormat. Artinya, tindakan sosial ini telah dipertimbangkan terlebih dahulu karena mendahulukan nilai-nilai sosial maupun nilai agama yang dimiliki. Ketiga, tindakan afektif, tindakan yang dipengaruhi oleh emosi. Tapi tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan efektif sifatnya spontan, tidak rasional,
dan merupakan ekspresi emosional dari individu. Contohnya, mahasiswa yang melihat tabrakan di depan seorang siswi yang melihat tabrakan di depan kampus Unisme secara spontan berteriak dan lari menuju tempat kejadian. Dan keempat, tindakan tradisional, yaitu tindakan karena kebiasaan. Dalam tindakan jenis ini seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan. Contohnya, mahasiswa pulang kampung di saat Lebaran atau Idul Fitri. Teori selanjutnya dari teori Emil Durkheim, yaitu struktur otoritas. Weber melakukan studi tentang otoritas politik dan bagaimana kekuasaan berfungsi dalam masyarakat bukan karena legitimasi moral. Saya akan membahas tentang teori Joe Simmel. Saya akan membawakan dua teori, yaitu kebudayaan objektif dan tragedi kebudayaan. Pertama, kebudayaan objektif. Menurut Simmel, manusia menciptakan kebudayaan namun karena kemampuan kebudayaan untuk mereplikasi realitas sosial, sehingga budaya memiliki kehidupan sendiri, kehidupan yang semakin mendefinisi aktor atau individu yang menciptakannya dan terus menciptakannya setiap hari. Meskipun orang-orang selalu mempertahankan kemampuan untuk terus-menerus menciptakan kebudayaan objektif akan semakin menjalankan kekuatan memaksa kepada sang aktor. Kebudayaan objektif seperti alat-alat teknologi, transportasi, produk-produk, ilmu, seni, bahasa, kebijakan, dogma, religius. Kebudayaan tersebut tumbuh dengan berbagai cara. Pertama, ukuran absolutnya bertumbuh seiring peningkatan modernisasi. Hal tersebut dapat dilihat pada pengetahuan ilmiah. Kedua, jumlah komponen-komponen budaya yang berbeda juga bertumbuh dengan cepat. Akhirnya, pertumbuhan budaya semakin sulit dikendalikan oleh aktor. Yang paling mencemaskan adalah ancaman kebudayaan objektif terhadap kebudayaan subjektif atau individu. Hal yang diharapkan adalah dominasi aktor terhadap kebudayaan objektif, namun hal tersebut sangatlah mustahil. Hal tersebut dikatakan Simmel sebagai tragedi kebudayaan. Sebagai contoh, teknologi sebagai wujud kebudayaan objektif yang diciptakan aktor, namun teknologi tersebut lambat laun menguasai manusia dan akhirnya memperbudak manusia. Yang seharusnya manusia menjadi subjek dan teknologi sebagai objek, namun realitas kekuatan kebudayaan objektif menjadikan manusia sebagai objek dari teknologi itu sendiri. Teori yang selanjutnya yaitu tragedi kebudayaan. Masyarakat modern dicirikan dengan spesialisasi yang dapat menciptakan berbagai komponen budaya, namun di saat yang sama manusia kehilangan kemampuan untuk mengendalikan hasil budaya tersebut. Ketika kebudayaan objektif berkembang, kebudayaan individual akan semakin terhenti. Contohnya, kemajuan teknologi, terutama teknologi yang dipergunakan untuk menggantikan aktivitas manusia. Buatan mobil, maka secara bersamaan akan berkurangnya keahlian individual. Meskipun ada perluasan lingkungan intelektual yang sangat besar, tampak semakin sedikit manusia yang bisa menerima sebuah intelektual. Perluasan besar-besaran kebudayaan objektif menimbulkan efek dramatis pada kehidupan. Di masa lampau, konsumsi makanan bersifat siklis dan sering tidak pasti. Makanan yang dimakan dan di mana makanan tersebut tersedia tergantung kondisi. Pembuatan mobil, maka secara bersamaan akan berkurangnya keahlian individual. Meskipun ada perluasan lingkungan intelektual yang sangat besar, tampak semakin sedikit manusia yang bisa menerima sebutan intelektual. Perluasan besar-besaran kebudayaan objektif menimbulkan efek dramatis pada kehidupan. Di masa lampau, konsumsi makanan bersifat siklis dan sering tidak pasti. Makanan yang dimakan mana makanan tersebut tersedia tergantung kondisi alam dan hasil panen. Sebenarnya di era modern, dengan peningkatan pengawetan dan kapasitas masyarakat,